eee, banyak tuh, Kak, saya pernah nganterin satu ibu-ibu ya itu ya, itu saking semangatnya Ustaz, 1 hari sampai 5 kali umroh. Dosanya juga gugunya banyak Ustaz ya. Nah, Itu Bang Faisal. ini rada-rada merintih sedikit nih Ustaz sebetulnya, saya pribadi gitu ya, sebetulnya, eee, agak agak berat hati untuk melakukan tawaf wada. Mungkin maksud saya, bisa nggak sih nggak ada suatu tawaf wada gitu kan? Maksudnya jangan ada perpisahan antara kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MC Channel, kita masih ngebahas tentang masalah umroh nih. Bersama saya dan saya juga ditemani oleh Ustaz Farozi. Ya. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi ya Bang Faisal ya? Iya, masih banyak soalnya di bahasan-bahasan dari video kemarin kita udah rada-rada ngelantur nih, ya kan gitu. Nah sekarang selain niatillahi ta'ala, ini adalah kesungguhan dalam mempersiapkan ya. Ya tadi itu hati ya, terutama lah ya gitu ya, kepedihan apapun yang terjadi di sana itu kita harus bersiap hati gitu ya. Nah ini apa yang harus disiapkan nih Ustaz nih? Maksudnya melatihnya seperti apa nih? Mempersiapkannya gitu ya, lebih pas kalau betul. Nah, apa namanya, di samping niat, tentunya perlu kesiapan fisik. Ya fisik kita harus kuat lah ya, karena di sana artinya jaga kesehatan, jangan lupa Bang Faisal. Ya sebelum berangkat sambil doa atau sama Allah supaya diberikan kesehatan selama menjalankan ibadah ini. Kemudian juga perbekalan tentunya dong. Ya kan, apa sih yang perlu kita siapkan untuk keperluan kita di sana? Tentunya satu pakaian. Ya kalau pakaian mungkin kalau pengalaman saya pribadi sih gitu ya. Kemudian beberapa jamaah gitu ya. Kalau untuk laki-laki itu nggak usah bawa banyak-banyak Bang Faisal. Oh gitu. Ya untuk laki-laki. Untuk laki-laki ya. Kenapa? Karena kalau laki-laki kan simpel nih, bisa pakai baju gamis begini. Kalaupun kita bawa berapa style, 2 style pun di sana bisa beli lah yang model begini kan banyak berapa. 100.000 ya. Ya kan? Rupiah bisa itu. Dan sederhananya kalau laki-laki misalkan kan aktivitas kita atau jamaah kan rata-rata hotel, masjid, paling sesekali keluar ya. Ziarah di kota Madinah, kalau di Madinah nanti di Mekah ziarah di kota Madinah, mau ngapain lagi gitu kan? Iya. Yang begitu kita mau ke masjid udah pakai gamis, jadi khusus buat sholat. Ya, sama tawaf misalkan, tawaf sunnah gitu ya. Pulang dari situ, udah kita lepas, kantelin. Ya. Apalagi sekarang kita ada regulasi kalau tawaf sunnah harus pakai ihram juga, ya, walaupun pakai daleman. Nah itu gitu. Kain ihram juga harus bawa, jangan lupa. Nah kalau untuk bawanya kan berapa banyaknya, apalagi ada regulasi seperti itu, mungkin sebenarnya sih kalau satu cukup ya, karena itu kan kepake berselang. Ya. Nanti begitu sudah selesai umroh pertama gitu ya, umroh yang katakan umroh wajibnya lah ya, wajib dalam artian memang ya, yang harus dilakukan ketika kita berangkat ke sana, udah cuci pulang ke hotel. Ya kan? Nanti kapan lagi pakai? Ketika umroh kedua. Kalau nggak salah biasanya rata-rata nih paket standar itu di hari ketiga di Mekah. Ya, setelah ziarah di kota Mekah, ke Arafah, Mina, Musdalifah, dan lain sebagainya, setelah itu ambil mikot lagi. Ambil niat lagi untuk umroh, kemudian pakai kain ihram. Ya, pakai kain ihram. Nah, nanti dengan kebijakan seperti itu, rata-rata kan kenapa ini saya pahami dari beberapa mutawif, kenapa mereka menyarankan untuk pakai kain ihram, karena rata-rata jamaah kan beda-beda, ya kan, dari sisi fisik kemampuan. Kalau dipaksakan di atas semua nggak mungkin, ya capek, ada yang nggak kuat mungkin ya. Maka mau nggak mau untuk tawaf wada, tawaf wada ini kan di akhir nanti ya, sebelum meninggalkan Masjidil Haram, sebelum meninggalkan kota Mekah, tawaf perpisahan dulu. Nah, ini mau nggak mau di bawah, ya kan? Kalau di bawah dengan kebijakan seperti itu berarti pakai kain ihram, walaupun nggak ngambil niat, ya nggak niat umroh. Kenapa? Karena kita mau tawaf aja. Nah
Nah itu paling berapa kali pakai. Ya. Kalaupun tawaf sunnah kan biasanya masing-masing. Betul. Ya, kalau masing-masing sih saran saya dengan kebijakan seperti itu udah di atas saja, Bismillah, ambil pelan-pelan aja. Ya. Lebih banyak berzikirnya juga. Lebih banyak zikirnya juga. Betul. Dan kalau kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, ya mudah-mudahan semakin banyak pahalanya juga. Sama kayak langkah ke masjid kita ya. Dosanya juga gugunya banyak. Nah, itu Bang Faisal. Ini rada-rada merintik sedikit Ustaz sebetulnya. Saya pribadi gitu ya. Sebetulnya agak berat hati untuk melakukan tawaf wada. Mungkin maksud saya bisa nggak sih nggak ada suatu tawaf wada gitu? Maksudnya jangan ada perpisahan antara kita gitu. Bisa aja mau tinggal di sana gitu. Tapi kan tetap harus ikut tawaf wada walaupun tinggal di sana saja gitu. Jadi itu untuk menutup rangkaian ibadah umroh kita. Ya kita datang, kita diawali dengan tawaf. Maka secara etika, secara akhlak, secara adab ditutup pun dengan tawaf. Itu tawaf wada. Maka mayoritas ulama termasuk yang madhab kita, yang kebanyakan mayoritas Indonesia kan bermadhab Syafi'i, itu termasuk wajib haji atau wajib umroh. Yang namanya wajib ini bukan rukun. Kalau rukun itu kalau dilakukan sah gitu ya, memang harus dilakukan. Tapi ketika dilakukan maka umroh atau hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji atau wajib umroh ya itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan kena dam. Ya, misalkan kita nggak tawaf wada, kita kena dam. Tapi umroh haji kita sah. Asal rukunnya dilakukan. Kalau umroh ini udah niat ihram, tawaf, sa'i, tahallulnya dilakukan, insya Allah sah. Ya, secara hukum ya. Secara hukum. Tanpa tawaf wada. Tapi kena dam. Itu namanya wajib. Kalau dalam istilah haji umroh ada wajib haji atau wajib umroh. Itu emang jadi bentuknya sakral makanya diwajibkan gitu ya. Betul. Jadi ada rukun, ada wajib, wajib haji atau ada sunnah. Gitu. Itu ya. Berarti yang kayak sunnah yang itu kita melakukan labbaik Allahumma labbaik itu sunnah kan gitu ya. Yang rukunnya ya itu tadi tawaf gitu, syai, tahallul. Yang wajibnya justru tawaf wada. Tawaf wada. Ya ini kita kan banyak mazhab ya, banyak pendapat ulama, kita ambil yang Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Gitu karena mayoritas kita Syafi'i. Nah, terus gini Ustaz. Banyak tuh Kak, saya pernah nganterin satu ibu-ibu ya itu ya. Itu saking semangatnya Ustaz. 1 hari sampai 5 kali umroh. Nah itu gak jadi masalah sih tuh. Gak jadi masalah karena kan tadi memang ada sebagian pendapat kan berpendapat umroh itu cukup sekali. Betul. Tapi banyak juga yang berpendapat bisa lebih dari sekali. Nah maka yang saya perhatikan travel ya biro perjalanan umroh haji ini rata-rata menyediakan fasilitas 2 kali umroh. Ya, jadi umroh yang pertama ketika pertama kali datang, ya. Kemudian yang kedua biasanya hari ketiga atau hari keempat tergantung paketnya berapa hari ya di sana. Nah permasalahan nanti jamaah mau pakai yang fasilitas kedua atau tidak itu lain soal. Yang jelas travel rata-rata menyediakan itu. Nah kalau mau nambah itu di luar tanggungan. Betul. Travel masing-masing berangkat sendiri, ongkos sendiri gitu ya. Kan ke Tanim paling berapa real kalau naik? 40 kalau nggak salah pulang pergi. Itu kalau taksi. Ya. Kalau mungkin angkutan umum 20 real. Nggak nyampe. 5 real lah mungkin 5 real. Nah, ini sebelum lupa Bang Faisal karena tadi masalah perempuan ibu-ibu ya. Kembali ke perlengkapan tadi ya. Perlengkapannya ada kalau ibu-ibu kan mungkin lebih banyak dari laki-laki yang harus dibawa ya. Ya kalau laki-laki kan simple sebenarnya tadi ya. Ibu-ibu mungkin berapa setel lah baju gamis perempuan. Tapi yang jangan lupa itu kaos kaki. Kaos kaki. Ya karena kemanapun termasuk ibadah pakai kaos kaki. Kenapa? Karena aurat perempuan itu semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dengan telapak tangan yang bagian dalam. Ini mohon maaf kita pakai tadi mazhab Syafi'i ya. Kenapa? Karena mayoritas kita
bermadzhab Syafi'i. Walaupun ada yang membolehkan misalkan ininya Terbuka. ya yang terbukanya sini. Hmm. Itu ya telapak tangan ini termasuk yang harus kebuka juga. Tapi madzhab Syafi'i ini terbuka, ini tertutup. Maka kan ada tuh sarung tangan umroh tuh, ibu. Nah itu jangan lupa. Kalau bisa yang tadi kaos kaki 3 style, ini 3 style. Wow gitu ya. Nah, itu supaya nggak lupa tadi Bang Faisal. Ya, betul kan. Tambahan ya. Bonus buat pemisahan itu hebat. Benar dikasih bonus sama Ustaz. Terus ya gini, ketika kita membawa ihram, terutama alangkah lebih baiknya kita bawa, maksudnya kita pisahkan di koper di tas jinjing kita atau masuk bagasi. Nah itu tergantung. Apa kan nanti perjalanan umroh jamaah itu ada yang ke Madinah dulu, ya kan? Ada yang langsung ke Mekah. Kalau yang langsung kalau yang ke Madinah dulu ada baiknya masuk bagasi. Kenapa? Karena nanti koper udah selama perjalanan itu kita nggak mengeluarkan kain ihram. Tahu-tahu sampai di Madinah nanti kapan dikeluarkan? Begitu sekitar hari keempat ya, kalau yang paket 9 hari itu hari keempat berangkat ke Mekah itu baru mulai kita keluarkan. Ya. Tapi kalau yang ke Mekah, kalau misalnya rutenya ini dari Jakarta, Jeddah, Mekah, nah itu ada baiknya jangan masuk bagasi. Ya. Kenapa? Karena walaupun ada perbedaan pendapat nih, Bang Faisal, ada yang di mana sih ngambil niatnya? Ada yang misalkan di atas pesawat, Yalamlam itu sekitar 10 atau 15 menit lah sebelum landing di Jeddah. Ya. Bang Faisal kalau pernah transit belum? Pernah. Kalau transit ke Dubai, Abu Dhabi, atau Qatar, atau Mesir itu rata-rata yang mau umroh langsung mereka sudah pakai pakaian ihram. Iya. Jadi di atas pesawat mereka sudah ihraman. Nah begitu mau landing, nanti ada pengumuman tuh bahwa kita sebentar lagi akan memasuki dalam bahasa Arab tentu ya. Maka fungsi komando atau leader di sini kalau memang mau ambil yang cara ini, ingatkan jamaah. Nah itu udah kita berarti siap-siap, siap-siap untuk berniat. Ya. Gitu. Pakaian ihramnya kita pakai. Nah ada juga yang misalkan kita kan kalau di Indonesia ada fatwa MUI ya di tahun 1980 kemudian diperkuat 1981 yang membolehkan untuk berniat di Jeddah. Berniat di Jeddah. Di Jeddah ngambil ihramnya di Jeddah, begitu turun pesawat langsung ngambil mikot. Itu pun kalau kain ihramnya masuk bagasi repot. Ya, bongkar dulu segala macam. Iya, karena prosesnya kan begitu turun bagasi ini terpisah nih, nanti yang ngurusin petugas yang di sana. Itu jamaah kalau diarahkan untuk udah nanti keluar aja, gitu ya. Itu biasanya kebanyakan seperti itu. Jadi udah ada tandanya, udah bagasi kan nggak ada kesempatan untuk membongkar, gitu ya. Ya ada baiknya kalau memang mau ke Mekah, baik yang kita niatnya di atas pesawat ataupun di Jeddah, di bawa tentengan. Ya, di kabin. Ya, di kabin, tentengan. Paling enggak bawa tas tambahan lah ya. Ya kalau yang ke Madinah masuk bagasi. Ya. Oke, sementara itu dulu Ustaz ya. Baik, Bang Faisal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, ya. Oke, teman-teman, segitu dulu nanti. Ini masih banyak nih sebenarnya, tapi supaya kita tidak mendengarkannya jadi jenuh atau malah kepala mau pecah, kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan dukung kami. Jangan juga lupa komen. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah Ustaz Faruzi akan menjawab apapun pertanyaannya. Insya Allah kalau kita bisa menjawab, kita jawab. Kalau kita tidak bisa menjawab, pending dulu. PR buat kita. Oke teman-teman, sekian dari saya. Tetap saksikan MC Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله